واستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. فاتحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حضرة سيدتنا خالدة الغبراء حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المغضب إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيل إلى حضرة الشيخ سلمان المدني إلى حضرة بهجر أحمد بن عيسى إلى حضرة الوكيل مقدم محمد بن علي معلم إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سندب إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد إلى حضرة أبو عمر الأباس إلى حضرة أبي عبد الله إلى حضرة الشيخ مدر الشيخ بن إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار بن إلى حضرة الشيخ بن عبد الله بن إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر بن ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجهم وذريتهم أن الله وعلى درجات من الجنة يرضون بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم بالدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجدادنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر الله ويرحمهم على نيته أن الله ينمي قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة انتهى بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sambung daripada kitab An-Ni'matul Kubra. Qala fa'inda dhalika darjatil malaikatu bit tasbihi wa tsana'i rabbil alamin. Qad khatamallahu bin nabiyyin, dan adalah sungguh Allah Ta'ala sudah mengakhiri atau menyudahi dengan Rasulullah Nabi Muhammad itu. An-nabiyyin adalah akhir daripada seluruh nabi-nabi. Jadi apabila ada mengaku nabi, maka kita wajib tidak percaya. Walaupun punya hafal 1000 hadis, hafal daripada ilmu ma'rifatullah, hafal daripada atau menguasai daripada ilmu-ilmu yang lain, tetap kita tidak percaya bahwasanya Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa ja'alahu rahmatan lil alamin, dan Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad itu rahmatan, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan adanya Nabi Muhammad ke depan orang kita, maka seluruh alam itu berkasih sayangan. Ada rasanya, ada rasa pengasihan seluruh alam tadi dengan adanya si Nabi kita. Wasammahu Ahmadan, dan Allah Ta'ala memberikan nama dengan Nabi kita. Ada yang bernama Ahmad, ada juga. Wa Muhammadan, dan Allah Ta'ala memberikan nama Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi yang terkenal di dunia Nabi bernama Muhammad, yang terkenal di aras nama Sidin Ahmad. Wa Toha, dan nama Sidin ada yang bernama Toha. Wa Yasin, dan ada Allah Ta'ala berikan nama lawan Nabi dengan bernama Yasin tadi. Wa Allahu syafa'ata 'anil fil mudhibin, dan Allah Ta'ala memberikan kekuasaan dengan syafaat Nabi tadi fil mudhibin, pada umat-umatnya yang menggawi dosa. Sekalipun menggawi dosa banyak, Nabi tetap memberikan syafaat lawan umatnya. Wa nasakha bidinihi, dan dengan adanya Nabi tadi menghapuskan dengan agama-agama terdahulu. Wa syari'atihi, dan hukum-hukum syariat yang baru. Kulladin, jadi adanya Nabi membawa hukum syariat namanya hukum dan agama yang terdahulu dihapuskan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala fa'inda dzalika, ketika Nabi dilahirkan, dojjatil malaikat, malaikat berteriak bitasbih, dengan mengucap tasbih. Jadi malaikat mengucap subhanallah, ini malaikat semuanya mengucap tasbih mereka tadi. Watsana'i, dan mengucapkan pujian banyak lirabbil alamin, kepada Allah Ta'ala. Karena malaikat tadi bersyukur dengan adanya ada Nabi. Wa futihat abwabul jinani, dan ketika Nabi lahir dibukakan seluruh pintu-pintu surga terbukaan. Wa ughliqat abwabun niran, dan ditutup seluruh pintu daripada neraka.
wa aina'at asjarul jannah dan memenuhilah pohon-pohon yang ada di surga. Asalnya di surga ada pohon-pohonnya. Lalu Nabi lahir, tumbuhanlah pohon-pohon yang ada di surga menjadi hijau, menjadi rindang. Wa azhara bin nabat, dan ditumbuhi berkembanglah segala tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam surga, artinya berbuahan. Wa ta'attaratil huru, dan berminyak harumlah oleh para bidadari menyambut siapa Nabi kita lahir. Yang dahulunya bidadari itu ada berminyak harum, disuruh oleh Allah Ta'ala supaya berminyak harum menyambut lahirnya Nabi. Yang dilahirkan ini bukan daripada manusia biasa. Kayak kita juga menyambut orang yang datang, orang yang terhormat, kayak baju jangan berbarang. Kemudian rambut ada kontrol yang disuruh merapikan tadi. Baju dan haram menyambut orang yang datang. Kayak juga menyambut daripada lahirnya Nabi. Wal wildan, dan kehanakan yang ada di surga waktu itu adalah disuruh juga berharum-harum. Wa qadnatil atiyah bil lughati, dan para burung-burung bersuara dengan bahasa-bahasa yang fasih. Wa tafaqatil anhar bil khumur, dan sungai-sungai yang ada di surga waktu itu bil khumur, ada dimulahkan Allah Ta'ala daripada sungai daripada al-khumur, dari khamar. Jadi minum khamar kayaknya di surga ada teler. Kalau kita khamar di dunia bisa teler. Jadi khamar di surga lebih nyaman daripada khamar di dunia. Tidak dilarang lagi minum khamar. Wal a'sal, dan ada sungai yang berasal dari madu. Silakan aja cibuk. Salah anak minum madu. Dan di dunia madu itu pantangan, atau kata kawan ya akhirat kena pada lagi pantangannya. Wal alban, dan yang ketujuh banyak sungai susu. Silakan aja diminum tadi. Semuanya apa sudah disediakan Allah Ta'ala. Asalnya ada sungai yang mengalir. Kemudian adanya dengan lahirnya Nabi, diulahkan Allah Ta'ala sungai-sungai yang dari khamar, dari madu, dan dari susu tadi. Wa taratna batin atiyar alal awsar, dan bersil-sillah burung di atas dahan. Apa dengan bunyi siulan burung tadi? Wahidatan, dengan mereka mengucapkan Allah, berzikir Allah, 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 bitakdisi, dengan menyucikan nama Allah Ta'ala. Al-Malikur Rahman, yang Al-Malikur Rahim, yang burung tadi. Kalau kita burung di dunia bunyi dan harap aja biasa. Kita bisa burung ya Allah. Kita lajari burung tadi supaya harap bunyinya. Kita tukarkan makanannya dan harap supaya suaranya bagus. Tapi kalau burungnya nanti di surga kena menyambut lahirnya Nabi dengan apa? Dengan mengucapkan nama Allah. Wa hujjatil akhlaqu bil istibsyari, dan para malaikat pun wajah gembira bi Muhammadin, dengan munculnya, dengan lahirnya Nabi Muhammad al-Mustafa al-Mukhtar. La ilaha illallah la syarikalah kasyaful qulub, kata malaikat. Falamma faragha Jibril alaihissalam min ahli samawati amara Allah Ta'ala an yanzila, manakala sudah malaikat Jibril memberitahukan di penjuru langit tadi tentang lahirnya Nabi, Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk apa? Yanzila ilal ardi, turun ke bumi. Bi'ati alfin minal malaikat, dengan membawa 100.000 orang malaikat turun ke permukaan bumi. Apa tugasnya malaikat dan 100.000 orang ini? Yatafarraquna fil ardi, mereka itu berpencar di seluruh penjuru bumi. Ala rusul jibal, ada mereka yang bertempat di puncak gunung. Wal jazair, ada malaikat tadi yang berpuncak di ujung-ujung pulau. Wal bihar, ada malaikat tadi yang bertempat di lautan. Wasail aqwari, dan seluruh penjuru yang ada. Hatta basyaru ahlal ardi sabi'ati sufla, karena malaikat yang 100.000 tadi mereka memberikan kabar gembira sampai ke sampai ke 7 lapis bumi juga.
sampai ikan pun tahu. Faman alimallahu minhu qalbul, karena diterima lahirnya Nabi di seluruh alam itu. Kemudian kata pengarang kitab lagi, walam ya akhi anna salata ala nabi, ketahui oleh wahai saudaraku atau pengarang kitab, sungguhnya salawat atas Nabi itu afdalu min idkiro, adalah lebih seafdal daripada memerdekakan budak. Wa dzalika anna rajulan, karena yang demikian itu anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki di zaman Nabi ini, sona'a walimatan, mengadakan walimah, bahasa kitanya pengawatenan, wada'an nabiyya, dan mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabahu, maka diperkenankan Nabi undangan tadi. Wa kharaja ma'hu minal masjidi nahwal baitil ladzi da'ahu, dan Nabi keluar bersama siapa? Bersama nama undang tadi dari masjidnya, nahwal baitil ladzi, karena paraf dengan rumah sini. Fatabahu sahibul walimah wa adda khatwati masyihi fabalaghat mi'atu khatwah, maka dilihatnya oleh Nabi tadi sahibul walimah tadi, orangnya yang mengundang berjalan lawan Nabi, menghitung langkah Nabi, dihitunginya itu langkah Nabi berjalan menuju rumahnya tadi. Fabalaghat mi'atu khatwah, maka sampailah hitungan jalan Nabi tadi sebanyak 100 langkah. Fa'ataqa sahibul walimah mi'ata raqabah, setelah dihitungnya 100 langkah, maka si tuan rumah yang pengantinan tadi dia memerdekakan 100 orang budak. Rupanya banyak isi budak yang walimah tadi, orang mengundang tadi, banyak isi seseruhan budak tadi. Dimerdekakannya. Faqala sahabah ridwanullah, maka kata para sahabat, qad nala hadzal rajulu khairan katsiran, sungguh beruntunglah akan laki-laki yang ini, artinya sahibul walimah tadi, khairan, akan beruntung dengan besar yang baik, katsiran, banyak. Qala Nabi, lalu bicara Nabi, inna sholata alayya, sungguhnya sekali janjian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama daripada memerdekakan 100 orang budak itu rinciannya. Lalu apa? Lalu akhirnya siapa yang walimah tadi, besoknya dia mengucap salawat lawan Nabi. Jadinya betapa bahaya Rasulullah, apakah beda, apakah untung belum ini memerdekakan 100 orang budak? Apakah ada yang lebih harat lagi? Namanya Nabi as-salatu alaihi afdalu min idkir riqab. Itu ucapan Nabi. Wa man shalla alaihi asyran sallallahu alaihi biha mi'ata min, wa man shalla alaihi mi'ata sallallahu alaihi wasallam al-banna. Zahama katibuhu katfi ala babil jannah. Apalagi dan Nabi dia mengucap sallallahu alaihi wasallam tadi, sama dia membakasat pundaknya, sama dengan batatai pundaknya dengan pundakku kena, bahuku dengan bahunya kena, babal jannah, dibuka pintu surga. Wa an abiha wa an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Siti Aisyah, wa an abiha, daripada ayahnya yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Buitan daripada Siti Aisyah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Annaha qalat, bahwasanya Siti Aisyah berkata, kata Siti Aisyah, kuntu ukhitu bisahan taubat, adalah dahulunya aku menjahit di waktu subuh tauban, akan baju li Rasulillah, baju Nabi ada ngerabit, aku jahitakan ke sini. Fa'atfa'as misbahu, maka tiba-tiba waktu itu lampu mati. Zaman dahulu lampu minyak aja, ada lampu listrik zaman Nabi ada. Makanya kan listrik ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, jangan bid'ah tolong lisanbat. Bukan ada listrik, bid'ah tapi yang baik.
Coba kan ini ada listrikan bid'ahnya, mana bakal ada terima. Anak KWC taksi pak, anak pesawat harga itu pesawat. Padahal bid'ah listrik bid'ahnya, bid'ah juga bid'ah hasanah, bid'ah anak baik dipakai. Ini jadinya di zaman Nabi kan ada, lalu di rumah ada belampuan, ya mau pakai kulit nyamuk. Padahal bid'ah ini. Wasaqatatil ibrah, lalu tiba-tiba kata Siti Aisyah, jatuhlah jarum min yadiya dari tanganku. Karena aku mati, lalu jatuh jarum tadi anak menjahit sedikit. Pada kala alaiya Rasulullah, maka tiba-tiba masuk ke rumah atau datang ke hadapanku oleh Rasulullah tadi. Fa'adha al-baitu, maka teranglah rumah tadi. Biduri wajihi, dari terangnya wajah Nabi. Luar biasa. Terang wajah Nabi kita menerangi seluruh rumah. Awajatu ibrata, maka aku temukan akan jarum tadi. Dapat sedikit jarumnya karena rumah terang dengan berkat wajah Nabi. Faqultu lahu, lalu aku katanya Siti Aisyah, ma'asyadda diya wajhika ya Rasulullah, sungguh alangkah kuatnya terang wajah pian wahai Rasulullah, wajah Nabi. Lalu Nabi berkata, al-wailu, celaka ya Nabi. Thummal wailu, kemudian celaka. Kenapa Nabi mengucap celaka di hadapan Siti Aisyah? Liman lam yarani, bagi seseorang yang tidak melihat akan diriku ya Nabi. Seseorang yang tidak melihat wajahku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Celaka aja Nabi. Faqultu habibi wa manil ladzi lam yaraka. Lalu aku kata, wahai kekasihku, itu Siti Aisyah. Artinya pemanggilan Nabi, wahai kekasihku, kan laki sidin. Wa manil ladzi lam yaraka, siapa orang yang tidak melihat akan wajah dia, siapa yang orang tidak melihat akan diri dia itu. Qala al-bakhilu, ya Nabi, orang yang bakhil. Bakhilnya siapa? Faqultu habibi, maka aku kata ya Siti Aisyah, wahai kekasihku. Wa manil bakhilu, siapa yang bakhil itu? Qala alladzi dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Itu adalah hajat Nabi. Nah, apabila namaku disebut di sisinya, falam yusalli alayya, maka dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Walaupun sekali dia kita mendapat nama Nabi, kita mengucap salawat tadi. Qala ba'dul ulama radhiyallahu anhum, man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilin. Sebagian ulama menyebutkan barang siapa yang adalah tadi dia membacakan tentang maulid Nabi itu fi manzilin, dalam suatu rumah, dalam satu tempat, hafatil malaikatu, niscaya meliputilah malaikat, dzalikal manzila, akan rumah itu, sanatan kamilah, setahun penuh. Ini rumah itu, tempat itu nyaman terus berlawasan. Kadang kekurangan dan rumah tadi nyaman terus berlawasan, walaupun orangnya kadang-kadang nyaman terus juga. Ada gangguan, walaupun orangnya sunyi, ada bunyi macam-macam, ada suara hantu, ada suara macam-macam. Ada di murid di rumah seorang mendengar bunyi tikus, ada suara hantu. Nah, jadi pirasat kuat benar. Bunyi dan kremot. Padahal apa? Padahal ada nama buka rumah, padahal ditiup angin. Sanatan kamilatan ila dzalika yaumil ladzi, sampai pada hari yang dibacakan padanya itu akan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruya anil Abil Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qala inna du'a la yas'atu ila sama. Ujar Sayyidina Ali, sungguhnya doa itu tidak akan naik ke langit, wa la yanzilu ila al-ardi, tidaklah turun ke bumi.
hatta tusalli ala nabika, sampai bahwasanya engkau mengucap salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doa tadi. Qalat Aminatu, berkata Siti Aminah, lamma hamaltu bi habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, manakala adalah aku mengandung dengan anakku kesayanganku Nabi Muhammad itu, fi awwali syahrin min hamli, pada awal bulan daripada aku mengandung Nabi itu, dimulai pada Syahrul Rajab al-Asam, dimulai pada bulan Rajab tadi. Bainama ana lailatin fi ladzatil manam, ketika aku pada waktu malam itu, fi ladzatil manam, pada kenyamanan kuring. Kan kita nyaman kuring itu apa-apa aja ada merasa lagi Allah. Istilahnya kalau ditindihi batu di tangan itu, atau dicium makan bau pisang goreng di hidung itu bisa dicium lagi. Hanya benar kuring dicium makan di hidung, bilanya dicium makan di hidung tabakon berarti bunyinya ada nyanyak. Hari ini nyanyak lalu Siti Aminah, dakhala alayya, tiba-tiba dakhala alayya, dalam malam tadi, dalam kuring tadi, ada yang bertemu lawan aku, rajulun malihul wajhi, seorang laki-laki yang paling elok rupanya, thayyibur raihati, paling harum baunya, wa anwaruhu laihah, dan terangnya itu memancar ke atas langit. Wahwa yaqulu, dia berkata di Siti Aminah, marhaban bika ya Muhammad, selamat datang teman engkau wahai Muhammad. Langsung mengucapkan selamat lawan yang ada di kandungan Siti Aminah tadi. Qultu lahu wa man anta, lalu kami tadi kata Siti Aminah, aku kata siapa engkau ini? Qala ana Adamu abul bashar, aku ini adalah Nabi Adam, bapaknya manusia. Qultu lahu ma turidu, lalu Siti Aminah, apa sampai inginkan? Qala absyiri ya Aminah, kata Nabi Adam, gembiralah oleh Siti Aminah, faqad hamalti bi sayyidil bashar, engkau akan nantinya akan melahirkan, engkau telah mengandung pemimpin seluruh manusia, kebanggaan Qabilah Rabi'ah dan Mudhar. Walamma kana syahrul tsani, manakala adalah bulan yang kedua, itu bulan Sya'ban, ya. Sebulan sekali jadi kita mimpi. Rajulun bahwa yaqulu, ada lagi dalam mimpi tadi datang seorang laki-laki, yaqulu, dia mengucap assalamualaikum ya Rasulullah. Qultu lahu man anta, ucapan seperti tadi, siapa engkau ini? Qala ana Syithun, aku adalah Syis, artinya Nabi Syis alaihissalam. Qultu lahu ma turidu, lalu aku katanya Siti Aminah, apa yang sampai inginkan? Absyiri ya Aminatu, faqad hamalti bi sahibi ta'wil wal hadis, gembiralah olehmu ya Siti Aminah, sungguh sampeyan telah mengandung daripada orang yang mempunyai takwil yang hebat, orang yang berbicara dengan bicara yang lembah lembut. Itu pada bulan yang kedua. Walamma kana syahrul tsalits, manakala adalah di bulan yang ketiga, bulan Ramadan, dakhala alayya rajulun, aku Siti Aminah tak mimpi lagi dalam mimpi, seseorang pada beliau udah mimpi lagi, yaqulu assalamualaikum, adalah dia mengucap salam lawan Nabi, lawan dengan dikatakan ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Qultu lahu man anta, siapa kau ini? Qala ana Idris, aku adalah Nabi Idris. Apa kata Nabi Idris? Hamalti bin Nabi Raisi, bahwasanya sampeyan itu telah mengandung Nabi dan menjadi pemimpin seluruh para Nabi Ar-Rais. Walamma kana syahrul rabi'u, manakala di bulan yang ke-40, bulan apa? Bulan Syawal, ya kan? Dakhala alayya rajulun, tiba-tiba ada lagi seorang laki-laki yang mimpi dalam mimpi tadi.
Faqultu man anta, siapa kau? Qala ana Nuhun, aku adalah Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, qad habalti bi sahibin nasri wal futuh. Sungguh sampeyan telah mengandung orang yang memiliki nantinya kemenangan yang luar biasa, wal futuh, dan memiliki daripada seluruh sumber ilmu. Walamma kana syahrul khamisu, manakala adalah di bulan yang kelima, bulan Dzulqa'dah, wa huwa yaqulu assalamu alayka ya Allah. Lalu Sayyidah Aminah, man anta? Qala ana Hud, aku adalah Nabi Hud alaihi salam. Qad hamalti bi sahibi syafa'atil uzma fil yaumil maw'ud. Engkau nanti wahai Sayyidah Aminah telah mengandung dengan orang yang memiliki syafaat yang besar fil yaumil maw'ud, pada hari kiamat. Walamma kana syahru sadisu, dakhala alayya rajulun wa huwa yaqulu assalamu alayka ya rahmatullah. Di bulan yang pada bulan Dzulhijjah, datang lagi pada budak mimpi seorang laki-laki, dia mengucap assalamu alayka ya rahmatullah. Qultu man anta, siapa sepian ini? Qala ana Ibrahimu al-Khalil, aku adalah Nabi Ibrahim Khalilullah. Qad hamalti bin nabiyil jalil, sungguh sampeyan telah mengandung daripada nabi yang besar pangkatnya. Walamma kana syahrul sabi'u, manakala adalah di bulan yang ke-7, bulan Muharram, dakhala alayya rajulun, datang lagi pada seorang laki-laki, dia mengucap assalamu alayka ya man ikhtara Allah, wahai orang yang dipilihkan Allah Ta'ala. Jadi Aminah, aku kata siapa sampeyan ini? Ana Ismailu, aku adalah Nabi Ismail ad-Dabi, yang dulunya pernah aku hendak disembelih oleh ayahku ad-Dabi. Qultu ma turidu, jadi Aminah, apa yang sampeyan inginkan? Faqad hamalti bin nabiyyi wajhil nabi, sampeyan telah mengandung seorang nabi dan wajahnya sangat elok, al-mali, yang sangat wasrufa, yang elok wajahnya, elok akhlaknya. Dua kan, Nabi itu elok wajahnya, elok akhlaknya. Walamma kana syahrul tsaminu, manakala bulan yang ke-8, bulan Safar, dakhala alayya, seorang datang lagi kepadaku seorang laki-laki, assalamu alayka ya khiratullah. Faqultu lahu man anta, siapa kau ini? Qala ana Musa bin Imran. Qad hamalti biman yanzilu alaihi al-Quran. Wahai Sayyidah Aminah, sungguh sampai telah mengandung orang yang nantinya diturunkan Al-Quran atasnya. Walamma kana syahrut tasi'u, manakala bulan yang ke-9, bulan Rabiul Awal, yaqulu assalamu alayka ya khatama rusulillah. Faqultu, lalu aku kata siapa kau ini? Qala ana Isa ibnu Maryam. Qad hamalti bin nabiyil muqarrab war rasulil mu'azzam, sampai telah mengandung dengan nabi yang sangat dimuliakan, war rasulil mu'azzam, dan rasul yang sangat diagung-agungkan dan dibesar-besarkan tadi. Sampai bulan 9, setiap bulannya didatangi, dipimpin oleh para nabi. Wakila inna li aminna aminata lamma wada'at Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan orang bahwa sesungguhnya Siti Aminah manakala Siti telah melahirkan Nabi Muhammad itu, lam yabqa habrun min ahbaril yahud illa wa alima bi maulidihi. Tidaklah kabarnya tersimpan, melainkan sudah tahu pendeta dari pendeta Yahudi, sudah tahu. Illa wa alima bi maulidihi, malaikat mengetahui dengan lahirnya Nabi tadi. Wadhalika annahu kana indahum jubbatu sufin masbughatin bidami Yahya bin Zakaria. Mereka itu memakai jubah pendeta tadi, jubah dari wol, yang adalah dicampur, yang dulunya dicelupuri jubah mereka dengan darah Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Jadi pendeta-pendeta Yahudi zaman dahulu, mereka mengolah jubah dari wol, dicampur dengan apa? Dicelupuri dengan darah Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya bin Zakaria
Sidin dibunuh diselesaikan oleh umat Sidin sampai bersembunyi di dalam sebuah pohon yang namanya pohon apa? Pohon cemara. Ketika Sidin dikejar oleh kaumnya, lalu iblis berubah wujud seperti manusia. Kemudian di berbandar iblis tadi, wahai Nabi Yahya, sampai datang selamat, masuk ke pohon ini. Mulut melindunginya dari si iblis tadi berubah wujud dia manusia. Nabi Zahya bin Zakaria masuk ke pohon itu, kemudian si iblis diumpat juga bisa melindungi Allah, sehingga apa yang terjadi ketika kaumnya mengejar, lalu dikatakannya kepada si pohon tadi oleh si iblis yang bersuara, wahai kaum, wahai umat Nabi Yahya, Nabi yang buat ikan cari ada di sini, ada di waktu ini. Apabila kau hendak menangkap silakan, apabila kau hendak menyembelih silakan. Lalu digergaji pohon dengan gergaji, sehingga apa, pohon itu belah dua, sehingga mencurah darah. Dalam pohon sini disayat oleh kaum Sidin tadi. Wa kanu yajiduna 'indahum maktuban bil qutubi annahu idza qafarat tilkal jubah. Para pendeta Yahudi tadi, mereka menemukan dalam kitab ada tulisannya, annahu sesungguhnya idza qafarat tilkal jubatu, apabila jubah yang mereka pakai itu titik, satu titik darah ada, fa'innahu, karena sungguhnya yakunu qad ulida, sungguh telah dilahirkan seseorang laki-laki di Abdullah bin Abdul Muttalib, dilahirkan daripada Sayyidina Abdullah bin Muttalib al-Maulud, anak laki-laki. Jadi tahu mereka siapa pendeta tadi? Titik darah dari baju jubah mereka. Wa an yakuna dzalikal maulud sababan, dan sungguhnya bahwasanya yang dilahirkan itu nantinya menjadi sebab yang menghalangi, yang menghilangkan agama mereka dan terdahulu. Falamma qatalatil jubbatu, lalu manakala titiklah darah dari jubah tadi, daman alimu bi maulidihi, mereka pada tahu dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajibau amrahum, mereka itu berkumpul, bermusyawarah, bersepakat ala qailihi, memilih cara bagaimana maulah siasat supaya jangan lahir kayak macamnya. Nah, zaman dahulu aja pendeta pun berbuat jahat. Padahal pendeta itu membawai nama baik bagi agama mereka. Pendetanya pun menjadi jahat. Ala qailihi wa arsalu ilal buldan, dan mereka mengirim utusan ke setiap negeri, liyu'lima, supaya mengetahui kabar di negeri itu, makmuhum ba'dan. Walam ya'lamu, tetapi mereka tidak tahu bahwasanya Allah Ta'ala maulah cara bagi mereka dengan cara yang lebih hebat daripada mereka tadi. Kada awal meluluskan akan rencana mereka tadi, kata Allah. Allah Ta'ala menghalangi dulu. Wa ja'ala dinal Islam qa'iman bahiyan, menjadikanlah agama Islam itu agama yang kuat, yang kokoh, bahiyan, yang berwibawa. Wa dina al-kufri mankusan radiyan, dan agama daripada ahli kitab itu mankusan radiyan. Jadi apa aja yang direncanakan oleh si Yahudi tadi, pendeta Yahudi tetap kata Allah. Walamma hamdan nasimu bi'atirrum nasyaqahu mazmum wa rahima bihil marhum. Ketika Nabi lahir itu adalah berhembuslah, terciumlah dari angin yang baik di negeri Romawi. Nasyaqahu al-mazmum wa rahima bihil marhum. Awal-awal orang mencium bau lahirnya Nabi dari negeri Romawi, bernama siapa? Suhaib. Dari jauh orang tahu lahirnya Nabi. Dari Arab sendiri karena tahunya. Dari bangsa Romawi
tahu lahirnya Nabi yang bernama Suhaib. Baja'a Munqadun, ketika dia datang, Munqadun Zima menjadi orang yang pertama, menjadi panglima pertama ilal Islam, untuk apa? Membela agama Islam tadi. Walamma habbat nasibu bi ardil Yaman, manakala adalah telah tercium tadi dengan lahirnya Nabi bi ardil Yaman, di negeri Yaman itu. Awal man asyaqahu, awal-awal orang yang muncul daripada bau lahirnya Nabi tadi itu adalah Uwais al-Qarni. Fabadala nafsahu lil Mustafa. Uwais al-Qarni ini adalah dia hidup zaman Nabi, tapi tidak berjumpa lawan Nabi, jauh jaraknya. Wa asna alaihi nabiyul muqtamad bi qawlihi. Lalu ketika Nabi lahir, Nabi apa? Memuji kepada siapa? Kepada si Uwais al-Qarni tadi. Inni la ajidu nafasar rahman min kibalil Yaman. Dipuji Nabi kenapa si Uwais al-Qarni kepada para sahabatnya? Karena Uwais al-Qarni sangat bakti lawan kuitan sidin, lawan orang tua sidin. Wa ma kafahu hadzal wasful azhar hatta kharaja lahul mansur bi bulughil waqar bi qawl Mustafa wa sayyidil bashar. Ketika Nabi berpesan lawan khalifah yang bernama Sayyidina Umar, pesan Nabi, idza ra'aita Uwais al-Qarni, wahai Sayyidina Umar, Nabi, apabila engkau melihat Uwais al-Qarni, fasallim alaihi ya Umar, maka sampaikan salamku atasnya wahai Sayyidina Umar. Watlub minhu, dan mintalah darinya. Mintalah apa? Minta doa darinya. Watlub minhu an yastaghfira laka, mintalah doa dan mintalah darinya itu akan keampunan darinya kepada engkau. Fa innahu yashfa'u fi mithli Rabi'ah wal-Mudar, karena dia adalah doanya itu pengambulan. Doa Al-Qarni itu pengambulan. Dia sama seperti aku bisa memberikan syafaat pertolongan. Walamma habbat nasimu ala biladil Habasyah, manakala adalah terciumlah airnya Nabi tadi di negeri Habasyah, negeri Habasyi atau negeri Ethiopia, warna kulit hitam, warna gigi putih, kulit hitam, rambut keriting, warna itu berjamur seharian kita aja. Karena apa? Sudah hitam dahulu. Kalau kita putih, kalau berjamur abang. Fa'awwalu man nasyaqahu, orang pertama kali mencium lahirnya Nabi adalah Bilal ibnu Hamamah al-Habasyi, sehingga dia tasdik membenarkan dengan Nabi dan mendapat taufik dan hidayah, sehingga dia menjadi tukang adzan Nabi. Orang yang pertama kali juga bagaimana lawan Nabi jauh-jauh. Fa'alana bil adzan, maka dia lantang suaranya dengan adzan. Wasara syawisan lidil Islam, maka jadilah mengharumkan daripada agama Islam itu. Ditunjuk oleh Nabi Bilal ini untuk adzan karena suara sidin lantang. Zaman tadi tidak ada pakai mikrofon. Suara Bilal bin Rabah nyaring benar dengarannya, sama kayak suara orang mikrofon. Kalau kita ini mikrofon sudah jadi, suaranya gampang. Wa nasyara lil Mustafa ar-rayati wal a'lami, fa khassahu an-nabiyyu tihamiyus sami bi an qala lahu ya Bilal. Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, ujar Nabi, wahai Bilal, anta tansyuru lid-din a'lami, engkaulah yang menyebarkan dengan agama Islam itu dengan pemberitahuan adat engkau. Wa tarfa'u biha qadri wa maqami, dan naiklah pangkat engkau kepada aku itu, ya Nabi. Fali ajli dalika, karena itulah ya Nabi, berkata Bilal, ma dakhaltul jannah
tidaklah Nabi aku masuk surga, melainkan sami itu aku nantinya mendengar khasyata na'alaika qudami, aku mendengar bunyi geresek sandal ikam, bunyi geresek dua sandal ikam di belakangku. Artinya apa? Bahwasanya aku masuk surga, ikam umatnya masuk surga, ujar Nabi. Bahwasanya mendengar gemericik dua sandal ikam qudami di depanku, ujar Nabi. Jadi mendahului sandal Bilal kemana? Menuju surga. Sudah dikatakan oleh Nabi. Walamma habba nasimu al-ghamaru nasyaqahu fi adil yaman amir fahtadaila Islam Nabi. Manakala terciumlah lahirnya Nabi, terhiduplah dari negeri Yaman juga amirun fahtada ila Islam ba'da ibadatil asnam. Wa bana bi taqdimi aqdabi sayyidil anam wa ma ta'ala mahabbatihi mawtal kiram. Yang bernama si Amir tadi, seorang penduduk di Yaman yang mencium lahirnya Nabi. Dahulunya si Amir ini orangnya ibadatil asnam, lawas dengan berhala. Wa baza bi taqdimi aqdabi sayyidil anam, dan ketika dia dan Nabi datang ke Yaman itu, dia mencium telapak batisnya Nabi. Padahal dia belum Islam lagi, tapi datang Nabi ke Yaman, dilihat oleh dia, mencium telapak batis Nabi. Kagum. Setelah mencium telapak batis Nabi, matilah si Amir tadi. Matinya kenapa? Ala mahabbatihi, atas cinta lawan Nabi. Mau talqiron, akan mati dalam keadaan mulia. Belum beriman lagi, tapi cinta lawan Nabi, surga juanya karena cintanya. Wa qissatuhu tuhayyirul uqul wal af'al. Kisah si Amir ini rasanya membingungkan akal dan pemikiran, kan belum berislam lagi, tapi Nabi datang dicium telapak batis Nabi, matinya. Wa dzalika annahu kana li Amirin sanaman min al-asnam. Dahulunya kisah si Amir ini, dia adalah penyembah berhala dari beberapa berhala. Wa kanat lahu bintun mubtaliyah. Anak si Amir ini ada perempuan mubtaliyatun bil qaulaji wal wudhu. Anak si Amir dan perempuan ini dia kena penyakit kusta. Wa kanat adatan fala yastati'an nuhum wal qiyam. Adalah rancak duduk aja anak si Amir dan perempuan itu, bakal tidaklah dia kawa bangkit, tidak kawa berdiri. Selain kusta, lama batisnya, lama dia turunnya bertahun-tahun. Wa kana Amirun yansabu sanam. Si Amir ini dahulunya yansabu sanam adalah menegakkan ma'anak berhala. Wa yadau ibnatahu amamahu, dan meletakkan anaknya yang kada bisa berjalan tadi, yang karena kusta tadi, di hadapan berhala tadi. Wa yaqulu, jadi si Amir, wahai Tuhan, berhala, hadhihi ibnati saqimah, ini adalah anak perempuanku dalam keadaan garing parah, sakit parah. Pada wiha, maka obati oleh makan dia. Yang wajib Tuhannya, wahai berhala, obati makan aku ini. Pada wiha, obatilah, sembuhkanlah. Wa in kana indaka syifa fashfiha min balaiha wa afiha. Jikalau adalah di sisi engkau wahai Tuhan, si Amin pada berhala, syifa ada kesembuhannya, fa ashfiha, sembuhkanlah dia. Bin balaiha, dari karena bala penyakit tadi, wa afiha, afiatkan, sehatkan dia. Wa qala ala dzalika sina katsiratan. Setelah diucapkan oleh Tuhan yang tadi, bertahun-tahun, beberapa tahun, itu ucapannya. Huwa yatlubu minas sanam hajatahu. Si Amir tadi meminta lawan berhala keperluannya. Fala yaqdiha, kada kabul. Artinya Tuhan dikabul. Berhala
meminta lawan kawai Tuhan ya si Amin tadi kada kabul juga berarti dia tuh umur Tuhan tengah daharat falamma habbat nasamatul inayah bitaufiq wal inayah qala Amin li jawzatihi manakala mendengar ada seorang laki-laki pendengar Nabi tadi qala Amin li jawzatihi aku ada pendengar ada seorang laki-laki yang lahir yang menjadi Nabi si Amin qala Amin li jawzatihi berkata si Akhir lawan istrinya, lawan bininya ila mata na'budu hadal hajar al-aswad sampai kapan kita menyembah akan batu nang tuli nang bisu nang ini itu Tuhan berhala tadi alladzi la yantiqu wa la yatakallamu nang tidak bisa berpadan nang tidak bisa bertutur wa ma'adunu anna na'dini aqwal dan kita sangka bahwasanya agama kita ini agama nang bujur qala lahu zawjatuhu berkata baginya oleh bininya usluk bina sabilan kita hendaknya dan bininya balik agamanya sudah cari agama yang bujur asa'an nara ilal haqqi supaya kita melihat agama yang benar itu kayak apa pada muda lihadil masyariq wal magharibi maka hendaklah tidak boleh tidak kata bininya kita hendak tahu kita hendak memiliki Tuhan dan memiliki seluruh penjuru langit dan bumi dan jihad timur dan barat itu Tuhan yang satu. Qala fa bainama huma ala sathi darahima in syahada nuran qattabaqa manakala antara keduanya si Amir dan bininya tadi ala sathi berada di atas rumah bertingkat darihima melihat mereka itu dari kejauhan syahada nuran akan melihat akan kebesaran Nabi tadi Allah bakal akan memenuhi seluruh penjuru dunia wa malal wujuda bidiyat wal isyraq thumma kashafa Allah an absarihima min ba'di zulmatiha ketika melihat antara tadi yang dengan kebesaran Nabi itu maka hendaklah mencari keduanya tadi hendak mendatangi min ba'di zulmatiha Ra'ayal malaikata qad istabat bil baiti qad habbat ra'ayal jibala sajidatan wa rawdaha bidatan wal asyaraqat tamayalan. Ketika anak mendatangi itu lalu kata bininya kejauhan ke sana. Lalu apa? Baik kita guring aja. Ketika guring apa yang terjadi? Para ayal malaikata dua orang laki bini tadi tapi di malaikat qad istopat wabil baiti sungguh telah istopat mengelilingi bersop-sop di baitullah Allah wa qad haffat ruhara ayal jibal sajidatan tidak ada mimpi tadi oleh dua laki bini tadi diliputi oleh gunung-gunung sajidatan dalam keadaan terbalik atau sujud di tempat tarak tadi wal arba hamidatan wal asyaraqat tamayalat dan waktu itu bumi terasa hening dan pohon-pohonan sungguh bergoyang bergoncang dengan kerasnya wal aqrah qad taqamalat wasami'a munadi yunadi lalu ketika dimimpi tadi qad ulidan nabi tumbuh di dekat Nabi al-hadi atau betul petunjuk semuanya dong akhir satu dan sebagai kepada Allah Taala segala sesuatu alam bagi masuk khotimah dan jahat masuk khotimah dan kita dikumpulkan sudah surga bid'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak dimatikan Allah subhanahu wa taala berserah Allah dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa taqina bi kulli amin tawil wa taqina bi din wa ala taqina bi din wa ala taqina bi din bi hasanah akhirah